Ya, ini aku langsung nanya nih, kok bisa gitu seorang manusia itu menebak umur umat manusia itu 1.500 tahun lagi? Makanya agak bingung Allah, kan? Iya, makanya dia menulis buku atas dasar apa? Iya. Tapi benar apa enggak? Langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Ya Quds, ya Quds, ya. Benarkah umur umat Islam hanya 1.500 tahun? Tentu dari kita akan tercengang mendengar pernyataan tersebut. Bagaimana tidak? Jika pernyataan mengenai umur umat Islam hanya 1.500 tahun itu benar, sehingga jika dihitung dari sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tahun 13 sebelum hijrah, hingga tahun ini yaitu 1436 hijrah, berarti usia umat Islam tinggal 51 tahun lagi. Angka tersebut bisa kita peroleh dari hitung-hitungan berikut. Tahun ini yaitu 1436 hijrah ditambah dengan tahun 13 sebelum Masehi saat diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita dapat angka 1449. Lalu jumlah tersebut kita kurangi dengan prediksi usia umat Islam yang hanya 1.500. Berarti hasilnya adalah 51 tahun. Pernyataan mengenai umur umat Islam hanya 1.500 tahun ditulis dalam buku Huru Hara Akhir Zaman karya Amin Zamaluddin. Lalu benarkah pernyataan tersebut? Dari manakah sang penulis mengetahui hal ini dan siapakah sebenarnya Amin Zamaluddin sehingga ia bisa mengeluarkan pernyataan demikian rupa? Pemirsa, yang jadi masalah paling mendasar adalah dari mana datangnya angka tahun 1430 Hijriah sebagai tahun kemunculan Al-Imam Mahdi, dan dari mana pula angka 1.500 tahun dikatakan sebagai usia umat Islam. Menurut buku itu, angka tahun-tahun ini didapat dari hadis Nabi Muhammad SAW dan diyakini oleh penulisnya sebagai hadis yang sahih dan bisa diterima. Tidak hanya itu, di dalam buku itu juga disebutkan hadis lain yang menyatakan bahwa pada malam Jumat di akhir zaman akan terjadi suara yang sangat keras. Maksud dari hadis tersebut adalah pada saat malam Jumat di bulan Ramadan akan muncul gemuruh suara yang sangat keras, di mana suara itu dihasilkan dari gempa bumi yang terjadi pada saat hari kiamat. Saking dahsyatnya gemuruh tersebut hingga dapat membuat orang-orang bangun dari tidurnya. Namun sanad dan riwayat hadis tersebut tidak diketahui dengan jelas. Wallahu a'lam bishawab. Lalu, bagaimanakah hukum hadis-hadis yang disebutkan dalam buku ini? Apakah sang penulis banyak menggunakan hadis kuat ataukah justru hadis yang lemah? Topik-topik besar dalam buku ini memang berasal dari hadis sahih, seperti topik Ikhwal Al-Mahdi, Al-Rayatusud atau bendera hitam, dan Jaisyul Kasab atau tentara yang dibenamkan. Namun demikian, penulis juga banyak menggunakan riwayat-riwayat dhaif atau lemah untuk memperoleh deskripsi lebih rinci tentang hal-hal tersebut. Selanjutnya, deskripsi dari riwayat-riwayat dhaif tersebut cukup mendominasi dasar kesimpulan penulis. Karenanya, sulit menjadikan buku ini sebagai dasar akidah, sehingga para ahli hadis menentang kesohihan hadis dalam buku ini. Apalagi, masalah huru hara menjelang hari kiamat termasuk dalam akidah, maka haram hukumnya menggunakan riwayat itu sebagai dasar rujukan. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa sebagian hadis adalah hadis lemah atau belum pasti kesohihannya. Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan hadis dalam buku ini lemah. Di antaranya adalah, pemirsa beriman, seperti yang dikatakan tadi, bahwa sebagian hadis adalah hadis lemah atau belum pasti kesohihannya. Namun pemirsa, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan hadis dalam buku ini lemah. Di antaranya adalah kelemahan paling mendasar bahwa hadis dalam buku ini menggunakan hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun pada bagian-bagian yang terpenting, beliau menggunakan hadis-hadis yang tak jelas asal-usulnya. Di antara rujukan hadis yang bermasalah di kitab ini, beliau menemukan makhtutah atau naskah tulisan tangan di sebuah perpustakaan di Istanbul. Menurut Ustadz Hatim Al-Auni, anggota Hay'ah Tadris di Universitas Ummul Qura, Makkah, makhtutah yang diklaim sebagai berisi hadis sahih itu ternyata tidak lebih dari kumpulan hadis-hadis palsu, nukilan dari Kitabul Fitan karya Nu'aim Ibnu Hammad. Padahal banyak dari para ulama sejak dahulu telah memberi peringatan tentang masalah periwayatan yang ada di dalam kitab Al-Fitan. Para ahli hadis punya sebuah istilah yang disebut dengan tadlis atau penipuan. Di dalam buku ini menggunakan metode tadlis atas nama Al-Bukhari. Hadis yang digunakan dalam buku ini sering diklaim sebagai hadis Bukhari, padahal bukan. Hadis itu sebenarnya terdapat dalam kitab tulisan Guru Al-Bukhari yang bernama Nu'aim Ibnu Hammad. Untuk sekedar diketahui, Al-Bukhari selain menyusun kitab As-Sahih juga pernah menulis beberapa kitab lainnya.
seperti Al-Adabul Mufrad, Raf'ul Yadain fi Shalah, Al-Qira'ah Khalfal Imam, Birrul Walidain, At-Tarikh As-Shaghir, Khalqu Afalil Ibad, Adlu Afa atau hadis-hadis lemah, Al-Jami Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Kitabul Asyribah, Kitabul Hibab, dan Kitab As-Sami As-Sahabah. Tapi yang benar-benar beliau jamin kesohihannya hanyalah kitab As-Sahih saja. Satu hal yang dilupakan adalah bukan karena menjadi guru Imam Al-Bukhari lantas semua riwayat atau kitab hadis karyanya boleh dianggap sahih. Bahkan tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sendiri bisa dipastikan kesohihannya. Karena dikatakan hadis sahih adalah hadis yang beliau masukkan ke dalam kitab sahihnya. Sedangkan kitab lain yang juga ditulis oleh beliau belum tentu sahih. Sedangkan mengenai penulisnya, Amin Jamaluddin, ia adalah seorang penulis asal Mesir, namun kami tidak menemukan data mengenai dirinya sebagai ahli hadis atau pemuka agama. Untuk mengomentari buku yang menghebohkan ini, Al-Ustadz Hamid bin Abdillah Al-Ali mengatakan bahwa beliau tetap menghargai niat dan usaha penulisnya untuk mengingatkan umat Islam akan datangnya hari kiamat. Dan beliau juga berpesan agar para pembaca buku ini tidak gampang bersuuzon kepada penulisnya. Namun beliau juga mengingatkan kepada penulis siapapun agar tidak menggunakan rujukan yang tidak ada sumber hadis yang kuat dan menghindari hadis palsu. Apa yang ditentang dalam hadis tersebut sebenarnya sama sekali tidak layak dikatakan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk itu, sudah ada ancaman tentang orang yang mengatakan bahwa suatu lafaz itu merupakan perkataan beliau, padahal beliau sendiri tidak pernah mengatakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berdusta tentang aku secara sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah pemirsa, kita sering menerima pesan broadcast mengenai hadis-hadis yang belum pasti kebenarannya. Maka dari itu, jika memang hadis yang terdapat dalam pesan tersebut belum sahih, kita jangan pernah mengirimkan atau meneruskan hadis itu kepada orang lain. Seperti hadis Rasul tersebut, bagi yang menyebarkan hadis palsu, neraka hukumannya. Dan seperti yang kita ketahui, hari akhir atau kiamat adalah permasalahan gaib. Apalagi umur manusia, tidak ada yang tahu kapan orang-orang yang bernyawa dipanggil menghadap Sang Khalik. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam bumi pada hari kiamat. Allah melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian Allah berkata, "Akulah sang raja. Manakah para raja yang dahulu berkuasa di bumi?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dengan membaca tanda-tanda akhir zaman memang tidak semestinya menumbuhkan sikap malas beramal. Karena setiap muslim diwajibkan beramal dan bukan menunggu, termasuk menunggu kedatangan Al-Mahdi. Bukankah Rasulullah bersabda, "Kendati pun kiamat akan terjadi, sedang di tangan seseorang dari kalian ada benih kurma, maka jika ia mampu menanam sebelum kiamat meletus, hendaklah ia menanamnya." Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa beriman, itulah tadi beberapa hal yang dikupas dalam buku Huru-Hara Akhir atau Kiamat. Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari akhir. Bahkan Rasulullah, kekasih Allah sekalipun, Al-Quran pun yang menjadi pedoman umat muslim hanya memberitahu tanda-tanda hari akhir. Dan pada saat ini, tanda-tanda itu semakin nyata. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, semoga dengan tayangan tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Gitu ya. Jadi memang Amir Jamaluddin ya. Amir Jamaluddin ini memang adalah seorang penulis dari Mesir. Memang dia menyampaikan tentang hari akhir ya. Jadi memang di situ dibilang kalau dia merujuk atas hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi memang ada beberapa yang dibilang sahih itu adalah memang riwayat dari hadis riwayat Bukhari gitu. Tapi ada beberapa memang yang hadisnya itu lemah gitu, tidak kuat gitu. Jadi memang ini yang diperselisihkan oleh para ahli hadis gitu. Dan satu hal lagi memang jangan sampai kita mendustakan kita berdusta atas nama Rasulullah SAW karena hukumannya dan ancamannya adalah neraka. Iya, intinya Rasulullah aja kekasih Allah tidak tahu sampai kapan umurnya manusia, kiamat itu kapan. Intinya itu aja. Benar. Baik pemirsa, untuk pembahasan kita yang selanjutnya kita akan membahas benar nggak sih kata-kata amin itu dapat menghapus dosa.
Baru dengar? Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.